Selamat datang di channel kami. Di sini, kami menyajikan kisah-kisah horor dan misteri dari berbagai daerah. Setiap cerita akan membawa kalian ke dunia yang penuh ketegangan dan teka-teki. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kisah ini. Di desa kecil yang tersembunyi di kaki gunung, hiduplah seorang gadis bernama Sekar. Ia dikenal sebagai gadis paling elok di desanya, dengan rambut hitam panjang yang berkilau seperti malam tanpa bintang dan mata bening bak embun pagi. Selain parasnya yang menawan, Sekar memiliki hati yang lembut dan penuh kasih. Ia selalu membantu siapapun yang membutuhkan, dari anak-anak kecil hingga para tetua desa. Namun, kecantikannya tak hanya mengundang pujian, tetapi juga mengundang banyak hati yang ingin memilikinya. Para pemuda desa berlomba-lomba untuk menarik perhatiannya, dari anak petani sederhana hingga putra kepala desa. Tapi, hati Sekar telah tertambat pada seorang pemuda bernama Jaka. Jaka bukanlah pemuda kaya, bukan pula seseorang yang dikenal karena kegagahannya. Ia hanya seorang pemuda sederhana yang hidup dari bercocok tanam dan berburu di hutan. Namun, Sekar melihat sesuatu dalam diri Jaka yang tak ia temukan di pemuda lain. Ketulusannya, sikapnya yang tenang, serta caranya memperlakukan orang-orang di sekitarnya membuat hati Sekar bergetar. Sayangnya, perasaan itu tak pernah berbalas. Jaka tidak menyadari perasaan Sekar. Hatinya telah terpaut pada gadis lain, seorang putri pedagang kaya yang sering berkunjung ke desa mereka, bernama Ratih. Ratih memiliki pesona yang berbeda dari Sekar, anggun, cerdas, dan selalu tampil menawan dengan perhiasan yang berkilauan. Setiap kali Jaka berbicara tentang Ratih, matanya berbinar penuh kekaguman, seolah dunia hanya berputar untuk gadis itu. Sekar yang awalnya mencoba menerima kenyataan lama-lama mulai merasakan pedihnya cinta bertepuk sebelah tangan. Hari-harinya terasa semakin berat, terutama ketika melihat Jaka dan Ratih bercengkrama di bawah pohon beringin besar dekat sungai. Rasa cemburu merayapi hatinya, menggerogoti ketenangannya. Hingga akhirnya, dalam keputusasaan, Sekar memutuskan mencari pertolongan. Malam itu, ia pergi ke pinggir desa, ke sebuah gubuk tua yang dipenuhi aroma dupa dan wewangian aneh. Gubuk itu milik Nyai Ratu, seorang dukun tua yang dikenal menguasai ilmu pelet dan pemikat hati. Orang-orang di desa sering memperbincangkan kebisaannya, beberapa dengan kagum, tetapi banyak pula yang takut pada kekuatannya. Sekar berlutut di hadapan Nyai Ratu, wajahnya penuh harap. "Nyai, aku ingin Jaka mencintaiku. Aku ingin dia melupakan Ratih dan hanya melihatku." Nyai Ratu menatap Sekar lama, seolah menimbang-nimbang permintaannya. "Cinta yang dipaksakan bukanlah cinta sejati, Nak," katanya dengan suara serak. "Kau yakin ingin melakukan ini?" Sekar menggenggam tangannya erat, matanya berkilat penuh tekad. "Aku yakin, Nyai. Aku tidak bisa hidup tanpa dia." Nyai Ratu menghela napas, lalu mengambil sesuatu dari dalam kantung kain tuanya. Ia mengeluarkan sekuntum kembang Kamboja berwarna putih pucat. Kelopaknya tampak berkilauan dalam redupnya cahaya lampu minyak. "Tanamlah bunga ini di halaman rumah Jaka, tepat di bawah jendela kamarnya," kata Nyai Ratu. "Lakukan saat malam purnama, dan ucapkan mantra yang akan kuberikan padamu. Jika hatinya memang ditakdirkan untukmu, ia akan datang dengan cinta yang membara." Sekar menerima bunga itu dengan tangan gemetar, matanya dipenuhi harapan. Namun, sebelum ia pergi, Nyai Ratu menambahkan sesuatu dengan nada serius. "Ingatlah satu hal, Nak," katanya. "Jika cinta itu dipaksakan dengan niat yang tidak tulus, pelet ini bisa membawa kutukan yang mengerikan. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuknya." Sekar menelan ludah. Namun, pikirannya yang sudah dibutakan oleh cinta mengabaikan peringatan itu. Ia hanya melihat kemungkinan bahwa Jaka akhirnya akan menjadi miliknya, bahwa ia bisa menggantikan Ratih dalam hati pemuda yang ia cintai. Malam purnama pun tiba. Langit dipenuhi cahaya keperakan, dan angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Dengan hati berdebar, Sekar menggali tanah di halaman rumah Jaka.
Tangannya gemetar saat ia menanam kembang Kamboja yang telah diberikan Nyai Ratu. Setelah menanam bunga itu, ia berdiri tegak dan menutup matanya. Dengan suara lirih, ia mengucapkan mantra yang telah diajarkan Nyai Ratu. Kata-kata itu terasa asing di lidahnya, tetapi ia tetap mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Sejenak, tidak terjadi apa-apa, hanya angin yang bertiup, dan suara dedaunan yang berbisik di tengah malam. Sekar menunggu, dadanya sesak oleh harapan dan kegelisahan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Kembang Kamboja yang baru saja ia tanam bergetar pelan, seakan ada sesuatu yang merasukinya. Udara di sekelilingnya mendadak menjadi dingin, membuat bulu kuduk Sekar berdiri. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tetap berdiri di tempatnya, yakin bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Sekar tidak tahu bahwa dengan setiap kata yang ia ucapkan, sesuatu yang lebih besar sedang terbangun. Dan dalam kegelapan malam itu, tanpa disadarinya, ia baru saja membuka pintu bagi sebuah kutukan yang akan mengubah takdirnya selamanya. Pagi yang cerah menyelimuti desa kecil itu. Burung-burung berkicau riang di pepohonan, dan udara pagi membawa aroma tanah yang masih basah setelah embun turun. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Sekar merasakannya sejak pertama kali ia melangkah keluar dari rumah. Di kejauhan, Jaka tengah berdiri di bawah pohon rindang dekat sumur desa. Biasanya, ia akan sibuk dengan pekerjaannya, mengangkut kayu atau menyiapkan ladang. Tapi kali ini, tatapannya lurus ke arah Sekar. Ia tidak segera beranjak, seolah sedang menunggu sesuatu. Saat mata mereka bertemu, Sekar merasakan dadanya berdebar aneh. Tatapan Jaka tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda, cahaya penuh cinta dan pengabdian yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Selamat pagi, Sekar." Suara Jaka terdengar lembut, bahkan lebih lembut dari biasanya. Sekar membalas dengan senyum tipis. "Pagi, Jaka." Yang mengejutkan, Jaka melangkah mendekat dengan cepat. Ia berdiri di hadapan Sekar, begitu dekat hingga Sekar bisa merasakan hembusan napasnya. "Kau cantik sekali hari ini," bisik Jaka. Matanya berbinar penuh kekaguman. Sekar terkejut. Jaka bukan tipe pemuda yang biasa memuji wanita dengan terang-terangan. Perasaan bahagia mulai menyelinap di hatinya. Apakah ini berarti pelet dari Nyai Ratu berhasil? Apakah akhirnya Jaka melihatnya lebih dari sekadar teman? Hari-hari berikutnya, Jaka semakin sering mendekatinya. Ia mulai melupakan Ratih, gadis yang sebelumnya selalu mengisi pikirannya. Tiada hari tanpa Jaka berada di dekat Sekar, menemaninya, membantunya mengumpulkan air di sungai, bahkan menawarkan diri untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Awalnya, Sekar merasa seperti gadis paling beruntung di dunia. Namun, kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan. Jaka mulai menunjukkan perilaku yang berbeda. Ia tidak lagi seperti pemuda yang dulu dikenal Sekar, pemuda yang tenang dan santai. Sekarang, ia menjadi sangat protektif. Ia tidak pernah membiarkan Sekar pergi sendirian, selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Jika ada pemuda lain yang berbicara dengan Sekar, mata Jaka akan berubah tajam, penuh kecemburuan yang membara. Sekar mulai merasa tercekik. Suatu sore, saat ia sedang berbincang dengan temannya, seorang gadis desa bernama Lestari, Jaka tiba-tiba muncul entah dari mana dan menarik tangannya dengan kasar. "Apa yang kau lakukan, Jaka?" Sekar berusaha melepaskan diri. "Kau tidak perlu berbicara dengan orang lain. Aku di sini. Aku cukup untukmu," ucap Jaka dengan suara dingin. Sekar menatapnya dengan ngeri. Ini bukan Jaka yang ia kenal. Pemuda yang dulu lembut kini memiliki tatapan liar, penuh kegilaan. Malamnya, Sekar duduk di kamarnya, merenung. Ia teringat peringatan Nyai Ratu. Jika cinta itu dipaksakan dengan niat yang tidak tulus, pelet ini bisa membawa kutukan yang mengerikan. Apakah ini kutukan yang dimaksud? Gumamnya. Malam-malam Sekar mulai dipenuhi mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat Jaka berubah menjadi sosok yang mengerikan. Matanya kosong, tubuhnya kurus, namun genggamannya begitu kuat, seolah ingin menahannya selamanya.
Ia mendengar bisikan-bisikan dari kegelapan, suara yang memanggil namanya dengan nada memilukan. Setiap kali Sekar terbangun, tubuhnya selalu dipenuhi keringat dingin. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi, namun semakin hari, ketakutan itu semakin nyata. Sampai suatu malam, kabar buruk datang ke telinga Sekar. Ratih, gadis yang dulu dicintai Jaka, jatuh sakit secara tiba-tiba. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari, matanya tampak kosong, seakan jiwanya perlahan menghilang. Orang-orang desa mulai berbisik-bisik. Ini bukan penyakit biasa, kata seorang perempuan tua di pasar. Aku merasa ada ilmu hitam yang bekerja. Desas-desus pun menyebar. Beberapa orang mulai mencurigai bahwa ada seseorang yang telah menggunakan ilmu gaib untuk mengutak-atik perasaan Jaka, dan akibatnya, Ratih harus menanggung akibatnya. Sekar merasa dadanya semakin sesak. Ia tahu, semua ini bukan kebetulan. Pelet yang ia gunakan telah mengubah Jaka, tetapi bukan hanya itu, ia juga telah menghancurkan kehidupan orang lain. Dan kini, ia harus menghadapi konsekuensinya. Sekar duduk di tepi ranjangnya, kedua tangannya menggenggam erat kain selimut. Matanya kosong, pikirannya melayang jauh. Bayangan Jaka yang berubah menjadi sosok obsesif dan kabar tentang Ratih yang semakin melemah membuat hatinya semakin terhimpit. Ini semua salahnya. Ia tak bisa membiarkan ini berlanjut. Malam itu, tanpa pikir panjang, Sekar kembali melangkahkan kakinya ke gubuk tua tempat Nyai Ratu tinggal. Langkahnya terasa berat, seolah setiap jejak yang ia tinggalkan adalah beban dosa yang menghantui. Hati kecilnya berbisik bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki dengan mudah. Sesampainya di depan gubuk, Sekar mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. "Masuklah," suara serak Nyai Ratu terdengar dari dalam. Sekar membuka pintu perlahan. Ruangan itu masih sama seperti terakhir kali ia datang, remang-remang dengan aroma dupa yang menyesakkan dada. Nyai Ratu duduk di sudut ruangan, menatap Sekar dengan tatapan penuh pemahaman, seolah ia sudah tahu apa yang akan dikatakan gadis itu. "Kau menyesal, bukan?" tanya Nyai Ratu dengan suara datar. Sekar mengangguk, air matanya mulai menggenang. "Aku hanya ingin Jaka mencintaiku, tapi aku tak menyangka akan seperti ini." Nyai Ratu menghela napas panjang. "Ilmu gaib tidak bisa dimainkan sembarangan. Nak, sekali kau memaksa takdir, kau harus bersiap dengan konsekuensinya." Sekar menggigit bibirnya, menahan isak tangis. "Apa yang harus aku lakukan untuk mengakhirinya?" Sang dukun menatapnya tajam sebelum berbicara. "Hanya ada dua cara. Kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga, cinta sejati atau nyawa." Sekar terdiam. "Cinta sejati," gumamnya. "Jika kau benar-benar mencintai Jaka," lanjut Nyai Ratu, "kau harus rela kehilangan cintanya agar ia bisa kembali seperti semula. Tapi jika kau tidak siap, kutukan ini akan tetap ada, dan nyawa seseorang akan menjadi bayarannya." Sekar merasa dadanya semakin sesak. Pilihan itu terasa begitu berat. Namun, dalam lubuk hatinya, ia tahu apa yang harus dilakukan. Malam purnama. Langit malam dihiasi cahaya keperakan. Angin berhembus lembut, membawa keheningan yang mencekam. Sekar berdiri di pinggir sungai. Tangannya menggenggam erat kembang Kamboja yang dulu ia tanam di halaman rumah Jaka. Kini, bunga itu telah layu. Kelopaknya menghitam seperti terbakar dari dalam. Nyai Ratu berdiri di belakangnya, mengawasi dengan sorot mata penuh ketegasan. "Larungkan bunga itu ke sungai," ucapnya, "dan ucapkan kata-kata ini." Sekar mengulang mantra yang diberikan kepadanya. Suaranya bergetar. Setiap kata terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Ia menatap kembang Kamboja di tangannya sebelum akhirnya melepaskannya ke dalam arus sungai yang tenang. Saat bunga itu menyentuh air, angin tiba-tiba berhembus kencang. Pohon-pohon bergoyang liar, dedaunan beterbangan ke segala arah. Dari kejauhan, terdengar jeritan panjang yang menyayat hati, jeritan yang bukan berasal dari manusia. Sekar merasakan bulu kuduknya berdiri. Matanya mencari-cari sumber suara, tapi yang terlihat hanyalah air sungai yang beriak dengan gelombang kecil.
Hanya itu. Namun, ia tahu sesuatu telah berubah. Keesokan harinya, pagi itu, seluruh desa digemparkan oleh kabar bahwa Jaka ditemukan tergeletak di kamarnya, linglung dan kebingungan. Ia tidak mengingat apapun yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Saat Sekar datang menemuinya, harapannya sempat tumbuh. Mungkin masih ada sisa perasaan di dalam hati Jaka. Namun, begitu Jaka menatapnya, yang ia lihat hanyalah tatapan kosong. Tidak ada lagi kilatan cinta atau kasih sayang yang pernah menghangatkan hatinya. Jaka kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun, perasaannya pada Sekar telah hilang. Sekar menahan air matanya yang hampir jatuh. Ia tahu ini adalah konsekuensi dari keputusannya. Ia telah memilih untuk melepaskan cinta demi menyelamatkan Jaka, demi mengembalikan keseimbangan yang telah ia hancurkan. Saat ia melangkah pergi, Jaka tidak menahannya. Tidak ada lagi Jaka yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Tidak ada lagi tatapan penuh cinta yang dulu ia dambakan. Sekar menerima takdirnya dengan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa ia bendung. Hari-hari berlalu, dan kehidupan desa kembali normal. Ratih pulih dari sakitnya, meski ia tidak pernah tahu apa yang telah terjadi padanya. Sementara itu, Sekar hidup dalam keheningan. Ia tetap menjadi gadis yang baik dan lembut seperti sebelumnya, tetapi ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sepotong hatinya yang pernah ia korbankan. Sejak malam itu, ia bersumpah tidak akan pernah lagi bermain dengan ilmu yang bukan haknya. Namun, setiap kali malam purnama tiba, aroma kembang Kamboja selalu tercium di udara. Sekar tahu itu bukan kebetulan. Itu adalah kenangan. Kenangan tentang cinta yang pernah ia genggam, tetapi akhirnya harus ia lepaskan. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, dan upaya untuk mengubah takdir dengan cara yang tidak benar hanya akan membawa penderitaan. Keinginan yang berlandaskan egoisme dapat berujung pada konsekuensi yang tak terduga, bahkan melukai orang lain. Melalui pengorbanannya, Sekar belajar bahwa mencintai seseorang berarti juga merelakannya jika itu demi kebaikannya. Kesalahan dan penyesalan adalah bagian dari perjalanan hidup, tetapi yang terpenting adalah kesediaan untuk bertanggung jawab dan belajar dari setiap pilihan yang telah dibuat.